Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang berjudul Analis Pekerjaan dan Analis Tenaga Kerja. Kelompok 1, nama-nama kelompoknya Ardine Santos, Ariska Sapitri, Charles Febrino, Cindy Larasati, Diki Kurniawan, Dira Prayoga. Kelompok 1 akan menjelaskan analis pekerjaan. Analis pekerjaan adalah proses sistematis dalam himpunan informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan organisasi tercapai. Kalau tujuan analis pekerjaan adalah menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan atau perhitungan beban pekerjaan, penempatan pekerjaan dan penetapan standar kerja. Berikutnya tujuan dari analisis pekerjaan menurut Bernandy dan Joyce tahun 1993. Yang pertama ada job description. Job description itu adalah berisi informasi, identifikasi, riwayat, kewajiban, pertanggungjawaban, spesifikasi atau standar-standar pekerjaan. Yang kedua ada job classification. Job classification itu adalah pengelompokan, pengkelasan dan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan rencana sistematika tertentu. Berikutnya nomor 3 ada job evaluation. Job evaluation itu merupakan prosedur klasifikasi pekerjaan berdasarkan kegunaan di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. 4. Job design restructuring meliputi usaha-usaha untuk merelokasi dan merestrukturalisasi kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Baiklah, yang kelima adalah personal recruitment. Personal recruitment adalah spesifikasi ini minimum untuk suatu pekerjaan atau penyusunan persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang keenam adalah performance appraisal. Sistematik yang dilakukan oleh para supervisor terhadap performasian pekerja dari para pekerja. Tujuan penting dari penilaian performasi adalah mempengaruhi performasi para pekerja melalui keputusan-keputusan administrasi. Yang ketujuh, worker training. Worker training dilakukan untuk tujuan-tujuan pelatihan, yaitu mengembangkan keterampilan tertentu dan mempengaruhi perilaku dari individu-individu dalam organisasi sedemikian rupa sehingga perilaku individu-individu tersebut memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasinya. Selanjutnya yang ke-8, worker mobility. Worker mobility adalah analisis pekerja diperlakukan untuk mendukung mobilitas pekerja dalam karir yang meliputi dinamika posisi-posisi, okupasi dan pekerjaan tertentu. 9. Efisiensi suatu pekerjaan disebut efisien apabila mencakup integrasi proses kerja yang optimal dan didukung perencanaan yang baik dalam keamanan peralatan dari fasilitas fisik lainnya. Proses pengintegrasian pekerjaan perlu memperhatikan efisiensi tentang prosedur-prosedur kerja, susunan kerja, dan juga prosedur-prosedur kerja sebagai referensi tertentu pada aktivitas-aktivitas pekerjaan. Fokus perhatian safety lebih dititik beratkan pada penghentian, mengeliminasi atau menghindari kondisi-kondisi fisik, kondisi-kondisi lingkungan, dan perilaku-perilaku kerja yang tidak aman. Human Resource Planning, perencanaan SDM akan selalu meliputi upaya perencanaan agar memperoleh the right man in the right place and in the right times untuk mencapai kemanfaatan
yang sebesar-besarnya atas keberadaan SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan. 12. Legal. Analisis pekerjaan juga diperlukan untuk menyusun regulasi-regulasi dan berbagai ketentuan organisasional. Manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama, menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan SDM di waktu akan datang. Keempat, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau baru. Kelima, menempatkan karyawan pada pekerjaan sesuai keterampilannya. Dan yang keenam, menetapkan standar prestasi kerja. Pertimbangan strategik dalam job analysis. Yang pertama, tingkat partisipasi karyawan dan dalam analisis pekerjaan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan analisis pekerjaan. Dan yang keempat, keputusan penggunaan orientasi. Pihak-pihak yang melakukan analisis pekerjaan, yang pertama pakar job analysis, yang kedua job analyzer dari luar perusahaan, yang ketiga supervisor, yang keempat manajer, dan kelima individu yang memahami orang-orang, pekerjaan, dan keseluruhan sistem organisasi. Tahap analisis pekerjaan. Persiapan analisis pekerjaan, pengumpulan data, penyempurnaan data. Tahap analisis pekerjaan. 1. Tahap persiapan. Yang pertama, mempelajari visi misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Yang kedua, mempelajari struktur organisasi perusahaan, kebijakan, peraturan, dan berbagai pedoman. Yang ketiga, menentukan program yang memerlukan analisis pekerjaan di bidang kelembagaan, tata laksanaan, dan kepegawaian. Yang keempat, mengadakan diskusi untuk ketersediaan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan analisis pekerjaan tentang tujuan analisis tersebut. Yang kelima, menjelaskan metode yang diterapkan serta menyusun rencana penyelenggaraan termasuk jadwal kerja. Yang keenam, menyusun formulir dan petunjuk penyajian analisis pekerjaan. Terus yang terakhir, menyiapkan tenaga analisis pekerjaan. Yang kedua, tahap analis pekerjaan. Tahap pengumpulan data. Observasi berupa analis pekerjaan fungsional. Yang kedua, wawancara yang dilakukan pada 3 jenis, yaitu individu, kelompok karyawan, dan kelompok supervisor. Yang ketiga, kuesioner yang disesuaikan dengan aktivitas organisasi. Yang keempat, catatan harian karyawan yang merupakan pencatatan secara berkala tugas dan aktivitas karyawan, di mana pada teknik ini dibutuhkan waktu, ketelitian yang tinggi, dan biaya yang mahal. Yang ketiga, tahap penyempurnaan data. Pada tahap ini dilakukan pemilihan data yang berguna, yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian menganalisis informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Keberhasilan kegiatan analisis pekerjaan. Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan analisis pekerjaan bergantung pada beberapa hal berikut. Yang pertama, komitmen manajemen puncak, keterlibatan serikat pekerja, keterlibatan karyawan, komunikasi yang efektif, penugasan personalia untuk pelaksanaan, pengumpulan pakar, pengumpulan data, penggunaan alat dan teknik yang tepat, serta penggunaan komite untuk pengawas. Kesimpulan dari materi ini, analisis jabatan adalah merupakan suatu kegiatan untuk menentukan pekerjaan dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Analisis jabatan merupakan acuan bagi suatu organisasi untuk menentukan pekerjaan dan orang yang dibutuhkan. Harapannya adalah dengan adanya analisis pekerjaan, maka setiap anggota organisasi dapat memahami apa hak dan kewajiban mereka. Dalam prosesnya, analisis pekerjaan harus dilaksanakan secara terencana dan berdasarkan pada tujuan yang dimiliki oleh setiap organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu produk yang benar dalam pelaksanaannya.
Analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan fakta atau informasi mengenai seluk-beluk suatu pekerjaan. Hasil dari analisis pekerjaan dapat digunakan untuk pembuatan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.